Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini dari kelas 12 UPW 2. Saya akan menjelaskan narasi tentang pemanduan wisata GIT atau wisata rombongan. Pemanduan wisata rombongan terbagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, pemanduan wisata yang menemani seluruh kegiatan perjalanan wisata. Yang kedua, pemanduan wisata di objek wisata atau destinasi wisata. Yang pertama, kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu disiapkan pada pemanduan wisata yang menemani seluruh kegiatan perjalanan dari awal sampai akhir. Yang pertama, sebelum perjalanan dimulai atau sering disebut pratur. Sebelum memulai sebuah perjalanan yang ditawarkan oleh pihak Biro Perjalanan Wisata, seorang pramuwisata yang memimpin tur rombongan harus memiliki bahan-bahan informasi akurat dan positif secara umum yang akan disampaikan kepada para wisatawan. Adapun faktor yang mendukung yaitu penampilan, terus cara berkomunikasi, lalu cara berpakaian, penyediaan obat-obatan pribadi, dan alat peraga dan lain-lain. Hal yang kedua adalah perjalanan atau tour program, paket perjalanan wisata yang sudah disepakati antara BPW dengan partner. Maka pihak BPW berhak menyelesaikan semua yang berhubungan dengan reservasi transportasi, hotel, restoran, dan lain-lain. Pramuwisata tinggal melaksanakan sesuai dengan minat yang diberikan oleh BPW. Adapun hak kewajiban dari Biro Perjalanan dan hak kewajiban pramuwisata dalam masing-masing paket wisata. Yang pertama, kita akan membahas kewajiban pihak Biro Perjalanan menyelesaikan dokumen yang berhubungan dengan perjalanan wisata. Misalnya yang pertama itu kayak voucher hotel, terus voucher makan siang dan makan malam, terus itinerary dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada hak pihak Biro Perjalanan, yaitu menerima pelayanan yang terbaik dari pramuwisata, terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan wisata yang mengatasnamakan Biro Perjalanan Wisata tersebut. Lalu ada juga kewajiban pramuwisata. Yang pertama, melaporkan kesediaannya melaksanakan tugas pemanduan wisata sesuai kesepakatan dengan BPW. Lalu yang kedua itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. Lalu yang ketiga, seorang pramuwisata harus bekerja membela dan mengatasnamakan Biro Perjalanan yang menugaskannya terhadap wisatawan. Lalu yang kedua ada hak pramuwisata. Pramuwisata berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan edaran induk organisasi kepada semua Biro Perjalanan Wisata. Selanjutnya ada beberapa hal yang wajib dilakukan seorang pramuwisata. Yang pertama, penyambutan atau welcoming. Sebelum penyambutan dilakukan seorang pramuwisata dan sudah harus berada poin yang dijanjikan untuk bertemu dengan wisatawan, misalnya di bandara atau di terminal ataupun di stasiun. Tetapi pramuwisata harus tiba 1 jam sebelum wisatawan. Beberapa persiapan yang dilakukan, misalnya kesiapan dari transportasi yang akan digunakan, terus identitas dari pramuwisata dengan warna yang kontras dan jelas agar mudah dikenali oleh para wisatawannya.
Kelengkapan yang perlu dicek antara lain kebersihan transportasi, reclining set, AC, ban, P3K, mikrofon, nama driver, nama co-driver, grooming sesuai standar perusahaan. From checklist, penyambutan istimewa biasanya diatur oleh pihak Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua adalah pemeriksaan barang. Sebelum memulai pemanduan, pramuwisata memeriksa barang bawaan dari wisatawan antara lain yang pertama, jumlah bagasi. Yang kedua, jika barang tersebut rusak, pramuwisata harus menanyakan kepada tamu mengenai hal tersebut agar tidak terjadi kesan yang negatif. Lalu yang ketiga, begitu dengan halnya saat bagasi tamu dimasukkan ke dalam mobil, harus diperhatikan dengan jeli dan segi jumlahnya. Yang keempat, saat keluar dari hotel manapun, selama dalam perjalanan, pramuwisata harus selalu memantau memeriksanya jumlah barang tamunya. Yang kelima, membuat daftar tersendiri supaya tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi menimbulkan rasa panik dan ketidakpuasan kerja pramuwisata. Lalu hal yang ketiga adalah pertemuan atau sering disebut dengan meeting service. Pramuwisata harus memastikan terlebih dahulu dapat membuat respect yang baik kepada wisatawan saat di dalam bus. Karena dalam pertemuan pertama, pramuwisata dinilai secara tidak langsung oleh para wisatawannya. Dari segi sikap, tutur kata, kemampuan cara berpakaian, kemampuan berbahasa, dan lain sebagainya. Yang perlu disampaikan kepada wisatawan dalam proses pertemuan adalah yang pertama, meminta pendapat wisatawan tentang situasi suara sebelumnya, apakah penyampaiannya sudah jelas atau tidak. Yang kedua, memperkenalkan diri, memperkenalkan driver dan co-driver atau rekan kerjanya yang lain. Yang ketiga, ucapkan selamat datang sesuai dengan bahasa mereka yang mudah dipahami. Yang keempat, informasi tentang sejarah bandara, kota saat mereka mendarat di tempat awal bertemu atau di tempat meeting point pertama kita menjemput wisatawan. Yang kelima, informasi tentang pembagian waktu yang berlaku di wilayah tersebut. Hal yang keempat adalah pada saat check-in hotel, pramuwisata harus memberikan informasi mengenai hotel yang akan dituju untuk menginap. Lalu, cek dan pastikan barang bawaannya. Tentang yang pertama, nama hotel. Yang kedua, kategori bintang hotel tersebut. Yang ketiga, alamat hotel. Yang keempat, fasilitas. Yang kelima, jenis kamar yang disediakan buat mereka sesuai reservasi. Yang keenam, menyampaikan kepada wisatawan selama berada di hotel apa saja yang termasuk sesuai reservasi. Yang tujuh, menyampaikan posisi hotel dalam kota tersebut, sehingga memudahkan wisatawan jika membutuhkan sesuatu di luar kontrak kerjasama.